Shalom. Saudara, mari kita membaca dalam Wahyu pasal 5 ayat 4 dan 5. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada aku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Setelah ini, Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ia menangis bukan karena ia menderita. Memang saat itu ia dibuang di Pulau Patmos. Tapi bukan karena itu ia menangis. Bukan karena tidak makan, bukan karena tidak ada berkat, bukan. Tapi Yohanes menangis karena tidak adanya terbuka. Karena saat itu dia melihat gulungan kitab yang dipegang oleh yang duduk di atas tahta, itulah Allah yang Maha Kuasa. Ada tulisan di sebelah dalam dan sebelah luarnya, saudara. Tapi sayang, gulungan kitab itu tertutup dan termeterai. Saudara, pada saat itu ada seorang malaikat yang gagah menyerukan, "Siapa yang layak di sorga membuka gulungan kitab ini, membuka ketujuh meterainya?" Maka di sorga yang banyak sekali para malaikat yang dipimpin oleh Mikail, ada Gabriel di situ, ada kumpulan malaikat serafim dan kerubim, tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab, tidak ada satupun yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Lalu ditanya di bumi ini banyak orang berkuasa, banyak orang pintar, saudara. Tapi tidak ada satupun dari orang-orang di bumi ini yang bisa layak membuka meterai sehingga gulungan kitab itu terbuka dan bisa dibaca. Lalu ditanya di bawah bumi. Di bawah bumi ada iblis dengan antek-anteknya, dengan anak buahnya dan kerajaan neraka. Ditanya, ada yang layak membuka gulungan kitab ini dan membuka ketujuh meterainya? Di bawah bumi juga tidak ada yang menjawab. Jadi 3 teritorial, 3 otoritas. Tidak ada satupun yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada meterai yang memeterai gulungan kitab itu. Karena ini bicara mengenai meterai, itu bicara mengenai segel. Jadi tidak ada segel, tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari meterai, dari segel yang menyegel gulungan kitab itu. Itulah yang membuat Yohanes menangis. Menangis karena tidak ada yang terbuka, tidak ada penyingkapan. Nah, itu memang hamba Tuhan bukan menangis karena menderita, tetapi menangis kalau firman itu yang dia baca, yang dia persiapkan untuk khotbah tertutup buat dia. Tetapi saudara, puji Tuhan, salah satu dari tua-tua berkata, "Jangan menangis." Haleluya. Kenapa? Sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Wow, luar biasa. Singa dari suku Yehuda itu adalah Yesus Kristus. Dia menang dan dia layak membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya. Saudara, Yesus berarti lebih tinggi dari seluruh otoritas 3 teritorial ini. Makanya kita sebagai anak-anaknya jangan takut dengan otoritas apapun yang sepertinya mengancam, yang berkuasa di sorga. Bahkan para malaikat, gak ada malaikat yang mengancam. Kalau seandainya ada penampakan, misalnya penglihatan ada malaikat yang mengancam, itu tentunya bukan malaikat, tetapi bukan malaikat Tuhan. Tetapi tetap kita tidak perlu takut dengan ancaman apapun, seolah-olah mereka punya otoritas. Baik juga yang di sorga, di bumi. Mungkin kadang-kadang orang kaya bisa mengancam kita, atau uang bisa mengancam kita, atau pekerjaan bisa mengancam kita, seolah-olah mereka ini punya otoritas. Atau dokter, wah sekian bulan lagi kamu mati. Ya mungkin dokternya baik, tetapi itu menjadi ancaman, jadi tuduhan buat kita. Kita jadi trauma, ketakutan yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut, sebab Yesus telah menang. Dan dia dalam kemenangannya di
ditampilkan sebagai singa dari suku Yehuda. Puji Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, menghadapi otoritas apapun di dunia, di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, menghadapi apapun, siapapun yang punya otoritas, yang tentunya karena negatif yang mengancam kita, nggak perlu takut. Kita adalah anak-anak Yesus. Karena Yesus telah menang, maka kita juga adalah orang yang menang. Tetapi mari kita perhatikan, saudara. Pada saat Yohanes mendengar singa dari suku Yehuda telah menang. Lalu apa kata ayat Wahyu pasal 5 ayat 6? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pada saat Yohanes sudah mendengar singa dari suku Yehuda, mungkin dalam pemikirannya, wah, dia akan lihat, akan tampil singa yang gagah, yang luar biasa dan mengaum begitu dahsyat sekali. Tetapi pada saat dia lihat, loh, yang muncul kok anak domba. Anak domba yang lemah. Sudah begitu, ini anak domba telah tersembelih, jadi ada tanda darah di situ. Saudara, mungkin nih Yohanes ngucek-ngucek matanya, aduh, ini apa saya salah ya lihatnya ya? Apa saya salah dengarnya? Tidak, Yohanes tidak salah. Singa itu adalah juga anak domba. Singa adalah Yesus, anak domba juga adalah Yesus. Dua-dua penampilan ini adalah menunjukkan pada satu pribadi Yesus. Jadi saudara, kemenangan Yesus itu bukan pada saat dia membangkitkan Lazarus, bukan pada saat dia melakukan mujizat, bukan. Kemenangan Yesus itu pada saat dia rela disalib bagaikan anak domba yang disembelih. Demikian juga kemenangan kita kalau saudara ingin menang. Jadi kalau saudara di dalam dunia ini saudara sepertinya jadi korban, justru relakan, ikhlaskan. Tambah, kuatkan dirimu, Tuhan pasti menghiburmu. Dan selama masa proses menjadi korban ini sama dengan apa yang dialami oleh Yesus. Kemenangan Yesus itu pada saat dia jadi korban. Demikian juga kemenangan kita. Kalau kita merasa dikorbankan, supaya ada orang diselamatkan, saudara. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah sakit hati sama orang. Kalau kita disakiti bagaikan kita menjadi korban domba-domba sembelihan, gak usah sakit hati. Justru itu kemenangan, saudara. Orang dunia gak bisa untuk tabah, untuk bisa mengasihi yang menyakiti dia, gak bisa. Hanya anak-anak Tuhan yang bisa. Itulah kemenangannya, saudara. Nah saudara, kalau kita lihat di Alkitab tentang Yesus sebagai singa dari suku Yehuda, itu cuma satu kata, mungkin cuma ada beberapa kata saja khusus dalam kitab Wahyu. Tetapi pada saat Yesus tampil sebagai anak domba, berulang kali diungkapkan tentang anak domba. Anak domba layak menerima pujian, hormat, kemuliaan, dan tersungkur 24 tua-tua. Ini sangat luar biasa, pemandangan yang luar biasa, karena penampilan anak domba. Dan anak domba ini terus diserukan saudara dalam kitab Wahyu. Berbahagialah mereka yang diundang pada pesta perkawinan anak domba Allah. Bukan pada pesta perkawinan singa suku Yehuda, tidak. Anak domba Allah. Jadi itulah memang yang sangat luar biasa. Kemenangan itu adalah saat kita mau dikorbankan. Kemenangan itu adalah saat kita mengasihi. Sebab kasih itu sikapnya pasti mau berkorban, saudara. Nah saudara, kita lihat lagi lebih lanjut. Yesus sebagai singa dari suku Yehuda, dia juga adalah anak domba Allah yang tersembelih. Jadi saya menyimpulkan ini menjadi sebuah moto, saudara. Menjadi sebuah semboyan. Bermental singa dan berhati domba. Puji Tuhan, saudara. Tidak di situ saja. Saudara perhatikan, Yesus sebagai singa. Singa ini gambaran dari raja hutan. Jadi kaitannya dengan raja. Dan anak domba ini saudara kaitannya dengan apa? Kaitan dengan persembahan, kaitan dengan pendamaian. Jadi anak domba itu berkaitan dengan pendamaian yang dalam perjanjian lama
untuk urusan pendamaian maka harus dilakukan oleh imam besar. Jadi ini kaitan dengan imam. Yesus Raja, dia juga imam, saudara. Dalam perjanjian lama, imam dan raja itu terpisah orangnya. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah pribadi raja karena dia berasal dari suku Yehuda. Tetapi dia juga adalah imam besar. Dan dalam Ibrani peraturannya adalah lewat peraturan Melkisedek. Kita perhatikan dalam Wahyu pasal 5 tadi, saudara, kita akan lihat pada ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9 berkata begini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, ini sebagai domba, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Maksudnya mereka di sini adalah kita. Bagi Allah, engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka, jadi kita, pada saat sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka kita ini dibuat menjadi suatu kerajaan. Secara rohani kita ini adalah anak-anak kerajaan surga, saudara. Yang punya otoritas tadi, otoritasnya lebih tinggi dari otoritas manapun. Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, saudara perhatikan, dan engkau, ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi Yesus sebagai singa suku Yehuda kaitan dengan raja, dan kemudian sebagai anak domba Allah yang tersembelih kaitan dengan imam besar untuk melakukan pendamaian. Dia adalah raja dan imam besar sebagai pemimpin. Dia melahirkan kita, dia membeli kita dan melahirkan kita juga menjadi pemimpin, saudara. Di mana kita ini satu pribadi seperti saya. Saya ini adalah raja dan imam. Dia jadikan kita menjadi imam bagi Allah dan raja bagi bumi, saudara. Jadi saudara, dia sudah berkorban dan darahnya telah dicurahkan dengan satu tujuan, supaya kita tidak sekedar dipanggil begitu saja, tidak. Tetapi Tuhan mau kita ini supaya menjadi imam dan raja dalam hidup ini, saudara. Imam bagi Allah. Nah, ini kaitan dengan rohani. Karena Allah adalah roh. Jadi ini kaitan dengan hal yang rohani, saudara. Kemudian raja bagi bumi. Bumi ini kaitan dengan hal-hal yang jasmani. Yaitulah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah hal rohani dan hal jasmani, saudara. Jadi kita sebagai raja dan imam, raja bagi bumi, imam bagi Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hal rohani, sehingga bisa mengatasi hal-hal yang bersifat rohani dan juga bisa mengatasi hal-hal yang bersifat jasmani. Raja sebagai kaitannya dengan jasmani, dan kemudian imam kaitannya dengan rohani. Yesus sebagai pemimpin melahirkan pemimpin, sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin, baik hal yang rohani maupun hal yang jasmani. Nah, saudara ya, jadi dengan penampilan dia sebagai singa dan domba, itu berarti bermentalkan singa, berhati domba. Dan penampilan kita terus menjadi seorang imam dan raja. Tuhan memberkati.